Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bu Putri? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya untuk belajar setiap harinya. Nah, tidak terasa kita sudah hampir lebih dari 1 semester mengikuti pembelajaran daring di rumah. Semoga kalian tidak bosan ya untuk selalu mengikuti pembelajaran daring setiap harinya. Nah, dan juga tidak terasa sekarang kita sudah memasuki tema 8. Untuk pembahasan kita kali ini, kita akan membahas pelajaran PPKN dan IPS tentang keberagaman dan jenis usaha ekonomi masyarakat Indonesia. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu sebelum belajar. Nah, baiklah kita masuk ke pembahasan yang pertama. Selamat menyaksikan dan jangan lupa untuk menyelesaikan tugasnya tepat waktu. Materi pertama yaitu tentang keberagaman suku bangsa, rumah adat, dan tari tradisional di Indonesia. Masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa yang tersebar di setiap daerah. Tiap pulau di Indonesia memiliki keberagaman seperti suku, rumah adat, dan tari tradisional. Hal ini yang membuat Indonesia menjadi bangsa yang kaya akan budaya. Ayo sekarang kita ingat kembali contoh keberagaman yang ada di Indonesia. Meskipun terdiri dari masyarakat yang beragam, bangsa Indonesia dapat hidup berdampingan dengan rukun dan damai. Sikap menghormati dan menghargai merupakan kunci dari persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Pentingnya keberagaman jenis kegiatan ekonomi dalam masyarakat. Keberagaman jenis di Indonesia memberikan banyak manfaat bagi masyarakat. Dengan jenis usaha, kegiatan ekonomi yang beragam, masyarakat dapat bekerja sama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Setiap daerah dapat saling melengkapi kebutuhan satu sama lain. Nah, coba sekarang kalian perhatikan gambar berikut. Peternak sapi dapat bekerja sama dengan pedagang di pasar sehingga daging sapi dapat dikonsumsi oleh masyarakat di berbagai daerah di Indonesia. Hal tersebut menunjukkan hubungan kerjasama yang terjadi antara kegiatan ekonomi di bidang agraris dan perdagangan. Tanpa adanya kerjasama dalam kegiatan ekonomi tersebut, maka masyarakat akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan terhadap daging sapi. Hubungan kerjasama yang terjalin antar jenis usaha lain, seperti hubungan antara pedagang sapi dengan jasa transportasi, pedagang sapi dengan pengusaha olahan daging sapi, dan sebagainya. Contoh tersebut menunjukkan pentingnya keberagaman kegiatan ekonomi dalam pemenuhan kebutuhan manusia. Oleh sebab itu, kita harus dapat menghargai setiap kegiatan ekonomi yang ada di lingkungan sekitar. Sikap menghargai di antara lain dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama yaitu membayar sesuai dengan tarif atau harga barang atau jasa. Kemudian yang kedua itu menjaga kebersihan sehingga meringankan pekerjaan petugas kebersihan. Dan yang ketiga yaitu memberikan masukan atau berupa kritik dan saran secara santun terhadap hasil pekerjaan orang lain. Jenis-jenis kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia. Setiap wilayah memiliki sumber daya alam yang beragam. Sumber daya alam tersebut dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan ekonomi. Berikut adalah contoh-contoh kegiatan ekonomi. Yang pertama adalah pertanian dan perkebunan. Pertanian dan perkebunan adalah usaha mengelola suatu lahan dengan menanam tanaman budidaya. Usaha pertanian dan perkebunan banyak dilakukan oleh masyarakat di negara agraris seperti Indonesia. Hasil pertanian antara lain berupa padi, sayur-sayuran, teh, jagung, buah-buahan, dan umbi-umbian. Kemudian yang kedua adalah peternakan.
Peternakan adalah usaha membudidayakan hewan yang dimanfaatkan secara langsung untuk konsumsi atau diolah menjadi bahan baku. Misalnya, bebek dipelihara untuk dimanfaatkan daging atau telurnya. Lanjut, yang ketiga itu adalah perikanan. Perikanan adalah usaha penangkapan dan pembudidayaan berbagai jenis hewan perairan. Usaha perikanan dapat dilakukan di darat dan di laut. Pengelompokan usaha perikanan adalah sebagai berikut. Perikanan darat yaitu perikanan air tawar, contohnya itu seperti ikan nila, gurami, dan lele. Dan perikanan air payau seperti udang dan cumi-cumi. Kemudian perikanan air laut itu contohnya seperti kerapu, tuna, cekalang, dan teri. Nah, lanjut yang keempat itu adalah jenis usaha ekonomi perhutanan. Perhutanan adalah usaha mengelola sumber daya hutan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sumber daya alam dimanfaatkan dalam usaha perhutanan antara lain kayu jati, damar, dan rotan. Kayu-kayu tersebut diolah menjadi bahan baku mebel atau bahan untuk membangun rumah. Kemudian yang kelima itu adalah pertambangan. Pertambangan itu adalah jenis usaha menggali dan mengelola sumber daya dari dalam bumi. Hasil pertambangan dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, mineral logam. Mineral logam adalah barang tambang berbentuk biji yang biasanya dapat menghantarkan panas dan arus listrik. Contoh itu seperti emas, perak, aluminium, dan timah. Mineral logam diolah dan dimanfaatkan sebagai peralatan rumah tangga, alat elektronik, dan perhiasan. Kemudian yang kedua itu adalah mineral non-logam. Mineral non-logam adalah barang tambang yang biasanya tidak dapat menghantarkan panas dan listrik. Contohnya batu kapur, belerang, dan pasir. Barang non-logam biasanya dimanfaatkan sebagai bahan bangunan. Kemudian yang terakhir itu adalah sumber energi. Hasil pertambangan yang dapat menghasilkan energi dan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Contohnya yaitu minyak bumi. Sumber energi biasanya dimanfaatkan sebagai bahan bakar kendaraan. Lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu jenis-jenis kegiatan ekonomi masyarakat ekonomi Indonesia. Kalian tentu sudah mengenal beberapa jenis kegiatan ekonomi yang ada di masyarakat, bukan? Seperti pertanian, perkebunan, pertambangan, dan peternakan yang sudah dibahas sebelumnya. Nah, usaha-usaha tersebut bergerak di bidang agraris. Selain di bidang agraris, masyarakat juga melakukan kegiatan ekonomi di bidang lain, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah perindustrian. Perindustrian adalah usaha mengelola bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau bahan jadi. Perindustrian dapat dilakukan secara sederhana di rumah atau secara besar di pabrik. Perindustrian mengalami perkembangan pesat karena dapat menghasilkan barang kebutuhan manusia dalam jumlah besar dan cepat. Contoh hasil industri antara lain makanan, pakaian, dan kendaraan. Yang kedua yaitu adalah perdagangan. Nah, perdagangan ini adalah usaha membeli barang dari orang lain atau produsen untuk dijual kembali ke orang lain, yaitu konsumen. Perdagangan juga merupakan kegiatan distribusi, yaitu menyalurkan barang hasil produksi kepada konsumen. Kegiatan perdagangan biasanya dilakukan di pasar tradisional, pasar modern, toko, warung, atau kaki lima. Kini perdagangan juga dapat dilakukan secara daring atau online shop. Nah, yang terakhir pembahasan kita itu adalah tentang jasa. Jasa ini adalah usaha berupa pemberian layanan kepada orang lain. Jasa tidak memiliki wujud, namun dapat dirasakan manfaatnya oleh orang yang menggunakan jasa tersebut. Jenis-jenis jasa antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu kesehatan. Nah, kesehatan itu seperti dokter, perawat, dan bidan. Kemudian ada jasa keamanan, yaitu satpam.
Kemudian ada jasa pendidikan, yaitu seperti guru, dosen, dan pengajar les.